Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan yang pelabelan setel kemarin. Jadi kemarin saya menunjukkan bentuk dari sebuah graf dengan pelabelan dan simbolnya. Sekarang kita mencari rumus-rumusnya dari simbol dan pelabelan graf tersebut. Dimana kemarin yang kita bahas, yang saya kasih contoh adalah graf tribun, yaitu yang punya saya, dimana saya akan mengasih materinya yang konektif. Yang konektif berarti dia hanya dikembangkan ke atas saja, bukan ke samping. Karena mungkin kalau ke samping, nanti kalau memang ada yang mau belajar bisa ke saya langsung di luar dari mata kuliah ini. Karena lumayan mungkin butuh bimbingan khusus. Untuk yang tribun, dia disimbolkan dengan SC. Jadi dia simbolnya dari graf tribun saya simbolkan dengan SCN, di mana dia kopiannya hingga ke N. Karena di sini saya ada 5 tuh 2 3 4 5, maka di sini ada SC5 gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi untuk simbolnya. Di sini ada B1, X1 hingga XN. Di sini Z1 hingga ZN. Dan di sini Y1 hingga YN gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita merumuskan atau meringkas atau membuat himpunan dari sebuah simbolnya terlebih dahulu. Yang pertama kita simbol ke titik dulu. Jadi simbol titik, dia titiknya berarti ada B, ada X, ada Z, ada Y. Di sini yang saya taruh untuk di sini adalah titiknya. Maka dia menjadi B1. Mana sih titiknya sih? Jadi B1 X hingga N, Z hingga N, Y hingga N, itu adalah titiknya ya, gampang ya, nggak usah ditulis. Sedangkan yang kedua adalah kita mau mencari himpunan sisinya. Himpunan sisinya berarti B1 dengan Z1, B1 dengan Z2, B1 dengan Z3, Z1 dengan Z2, Z2 dengan Z3, X1 dengan Z2, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan meringkas sesuai dengan pola yang terbentuk. Jadi dikelompokkan yang sama-sama mengandung beda yang sama. Jadi kalau misalnya yang pertama B1 dengan Z1, kenapa dia disendirikan? Karena B1 dia dimulai titik awal dengan simbol yang berbeda sendiri. Jadi saya sendirikan. Kalau punya grafnya kalian ternyata di sini sama, X1-nya dimulai dari sini, nanti kita mulai dengan rumus yang sebentar lagi saya jelaskan. Ini karena saya beda, maka ditulis lagi. Jadi B1 dengan Z1, B1 dengan Z2, B1 dengan Z3 adalah sisinya. Union dengan yang kedua, saya melihat sisi yang ini, Z1 ini, yang ini ZJ dengan ZJ plus 1, di mana J-nya itu dari 1 hingga 2N plus 1. Berarti J yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk simbolnya Z saya misalkan dengan J. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya misalkan dengan J. Untuk yang di simbol Z, lihat ZJ plus 1. Jika J-nya 1, maka dia dipasangkan dengan 2. Jika Z yang ini 2, maka dipasangkan dengan 3. Berarti ini ya, Z1 dipasangkan dengan 2, Z2 dipasangkan dengan 3 gitu. Z3 dipasangkan dengan Z4. Berarti adalah himpunannya yang mana? Yang ini. Kita ringkas. Coba kenapa kok ini kok nggak dijadikan satu semua? Karena dia memiliki beda yang sama. Coba 5 selisihnya ke 9 4, selisihnya ke 13 4, selisihnya ke 17 4, selisihnya ke 21 4. Semuanya dia memiliki selisih 4. Maka himpunan ini kita bisa jadikan satu. Nah, himpunan ini yang mana? Ini Z1, Z2, Z3, Z4. Maka ZJ, ZJ plus 1, di mana J-nya dari 1 hingga N plus 1, hingga 2N plus 1 begitu. Nah, yang kedua, himpunan yang ini sudah selesai.
Garis yang ini udah selesai. Garis ini, dan ini juga udah selesai. Sekarang kita mencari garis yang saya tulis di sini X dengan Z. X dengan Z berarti X itu yang ini ya. X dengan Z. Z yang di tengah ini. Berarti yang ini saya mulai yang di sini X-nya. Yang garis yang ini ya saya ambil. Yang ini kan sudah tadi B1 dengan Z2. Yang ini X1 dengan Z4, yang ini X2 dengan Z6, ini X3 dengan Z8. Coba lihat seterusnya ya. Coba lihat bedanya apakah sama. Ini 12, jaraknya ke sini 8, jaraknya ke sini 8, jaraknya ke sini 8, jaraknya ke terus. Berarti karena dia memiliki beda yang sama, maka himpunannya juga dijadikan 1. Maka X1 dia berpasangan dengan Z4. X2 dia berpasangan dengan Z6. Jadi saya misalkan jika X-nya adalah X1 ini adalah I, maka Z-nya dia I2I plus 2. Bisa kan? Jadi kalau X-nya 1, Z-nya 2I plus 2, berarti benar 4. X1 plus 4. Yang ini jika X-nya 2, karena rumusnya saya tadi kasih Z 2I plus 2, 2 kali 2 4, 4 ditambah 2 6. Bener ya, jadi berpasangan X2 dengan Z6. Dan seterusnya ternyata benar. Berarti penulisannya adalah XI Z2I plus 2, dimana I-nya dari 1 hingga N. Kenapa hingga N kan? Iya, X1 hingga 5. Dia union lagi dengan sisi yang saya tulis. Berarti yang ini sudah selesai. Yang ini. Sekarang saya mau memasangkan lagi XI dengan Z lagi. Berarti yang ini yang belum. Nah, yang ini belum. Yang ini belum. Sehingga yang ini coba lihat bedanya apa sama apa enggak. Ini 8, ini 16, ini 24. Nah, ternyata dia memiliki sama 8, 8, 8, 8. Tadi kan juga 8, Bu. Kenapa himpunannya enggak dijadikan satu saja? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mau menjadikan satu, yang di sini kan 5 dipasangkan gimana? X1 dipasangkan dengan Z4. Kalau dijadikan satu himpunannya dengan X1 dipasangkan dengan X2, kita susah mencari ininya, mencari simbolnya nanti, mencari yang ini. Jadi boleh dibedakan karena simbolnya itu nanti nggak sama kalau misalnya yang beda itu. Coba yang saya cari yang di sini. X1 dia dipasangkan dengan Z2, X2 dipasangkan dengan Z4, X3 dipasangkan dengan Z6. Gimana ya cara nulisnya? Kalau misalnya X-nya adalah I dengan Z2 berarti 2I. Kalau di sini X-nya 2, dia pasangkan dengan Z4, dia bener kan 2I. Kalau X-nya 1, berarti Z-nya 2. Karena 1 dikali 2. Yang X2 I-nya sama dengan 2. Karena rumusnya adalah Z2I, maka 2 dikali I, 2 dikali 2, 4. Benar. Yang ini X3 dengan Z6, berarti X3 itu dia I-nya dengan 3, Z-nya adalah 2I, maka 3 kali 2 ada 6. Begitu pula seterusnya. Sehingga cara nulisnya adalah XI, Z2I, di mana I-nya dari 1 hingga N, gitu ya. Masih panjang, Bro. Sama cara penulisannya begitu. Nah, ini sudah selesai. Sisi yang ini udah selesai. Yang selanjutnya saya mencari sisi yang X lagi, yang selesaikan. X yang mana lagi? X yang ini. Ya, yang ini belum. Ya, yang ini belum. Ini belum. Ini belum begitu ya. Ini contoh terakhir ya. Jadi nanti kalian bisa menalar sendiri. Dimana di sini adalah kalau I-nya 1 dia dipasangkan dengan 3, kalau 2 dipasangkan dengan 5. Gimana cara nulisnya? Nah, cara nulisnya saya adalah XI Z2I plus 1. Jika I-nya 1, maka Z-nya dipasangkan dengan 3.
Jika I-nya 2, maka Z-nya dipasangkan dengan 5. Benar ya? Jika X-nya 1 dipasangkan dengan 3, X2 dipasangkan dengan 5. Begitu pula seterusnya hingga semua sisi ini terbentuk dengan membentuk suatu himpunan yang seperti ini. Nah, setelah itu, setelah semua sisi kita masukkan ke dalam himpunan, kita akan mencari nilai banyaknya titik dan banyaknya sisi. Banyaknya titik dan banyaknya sisi, kemarin kan banyaknya titik disimpulkan dengan P, banyaknya sisi disimpulkan dengan Q, di mana P ini merupakan jumlah dari semua titik. Maka jumlah dari semua titik kita tentukan dengan yang ini. Yang di atas nah, di sini ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6, berarti N plus 1. Yang di bawah 1 2 3 4 5. Berarti di situ adalah N. Terus yang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti di situ adalah 2N plus 1. Kenapa buku N? N-nya kan tadi ada 5. Jadi kalau misalnya berkelipatan 5, saya misalkan dengan N. Kalau N-nya ada 7, ya berarti ditambah lagi titiknya. Jadi nilai titik itu tinggal menambah ini, tinggal menjumlah titik yang ada di sini dengan dikalikan banyaknya kopian, sehingga ditemukan adalah P-nya 4N plus 2 dan Q-nya juga sama, dihitung sisi-sisinya. Sisinya adalah 8N plus 1. Maka kita masukkan ke dalam sebuah teorema, di mana teoremanya di slide yang 2 pertemuan kemarin sebelum kita libur. Dia berbunyi D kurang dari sama dengan 2P plus Q dikurangi 5 per Q-1. Kita masukkan nilai P dan Q-nya, sehingga dapat ditemukan bahwa D-nya adalah 16N per 8N. D-nya sama dengan kurang dari 2. D kurang dari sama dengan 2. Maka jika D-nya kurang dari sama dengan 2, tujuannya adalah kita mencari nilai D yang sama dengan D itu kan beda. Berarti kita nanti akan mencari nilai D0, D1. Apaan yang kurang dari 2? Berarti D0, 1, dan 2. Ingat bilangan asli ya. Untuk selanjutnya kita ke mencari fungsi-fungsinya.